Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pasar dan institusi keuangan. Saudara, sistem keuangan yang kuat sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Perusahaan yang meningkatkan modalnya untuk membiayai belanja modal serta simpanan investor sebagai akumulasi dana masa depan memerlukan pasar dan institusi keuangan yang berfungsi dengan baik. Inovasi dalam teknologi dan komunikasi memacu pertumbuhan ekonomi global. Ya, penting bagi investor dan manajer keuangan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan tempat mereka beroperasi. Pada bagian terdahulu sudah saya sampaikan bahwa tujuan utama keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai jangka panjang pemegang saham. Nilai pemegang saham ditentukan di pasar keuangan. Jadi, jika manajer keuangan ingin membuat keputusan yang baik, mereka harus memahami bagaimana pasar ini beroperasi. Ya, dengan demikian dapat kita katakan bahwa kondisi ekonomi itu bergantung pada sistem keuangan yang kuat. Saudara, mari kita lihat diagram proses pembentukan modal untuk bisnis. Perpindahan modal terjadi melalui 3 cara. Ada perpindahan secara langsung, perpindahan secara tidak langsung melalui bank investasi, perpindahan secara tidak langsung melalui perantara keuangan. Yang pertama, perpindahan secara langsung uang dan efek. Terjadi ketika suatu perusahaan menjual saham atau obligasinya secara langsung kepada penabung. Jadi, tanpa melalui perantara. Ya. Terjadi kalau terjadi penjualan secara langsung tanpa perantara ini untuk cocok untuk perusahaan yang masih kecil. Ya. Jadi biasanya digunakan oleh perusahaan yang masih kecil. Kemudian yang kedua, perpindahan tidak langsung melalui bank investasi. Di sini perusahaan menjual saham atau obligasinya kepada bank investasi. Kemudian, bank investasi menjual efek yang sama kepada penabung. Nah, kalau yang ketiga kita lihat, perpindahan tidak langsung melalui perantara keuangan. Ya. Perantara keuangan itu boleh berupa bank, perusahaan asuransi, atau reksadana. Nah, di sini perantara memperoleh dana dari para penabung sebagai pertukaran efek. Jelas ya perbedaan ketiganya. Saudara, topik yang kita bahas kan adalah tentang pasar dan institusi keuangan. Saudara sering mendengar pengertian pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pengertian secara umum. Yang akan kita bahas di sini adalah pasar keuangan. Sekarang kita lihat jenis-jenis pasar keuangan. Ya. Jadi sebetulnya pengertian pasar dan jenis-jenisnya itu cukup banyak, Saudara. Mari kita lihat. Yang pertama adalah pasar aset fisik versus pasar aset keuangan. Nanti akan kita lihat pasar spot versus pasar future. Kemudian pasar uang versus pasar modal. Pasar primer versus pasar sekunder. Kemudian pasar private versus pasar public. Paling tidak sudah ada 10 ya yang kita akan definisikan kelak. Nah, yang pertama adalah pasar aset fisik versus pasar aset keuangan. Saudara, pasar aset fisik disebut juga pasar nyata, yaitu pasar untuk jual beli produk ya seperti pakaian, mobil, elektronik.
makanan, minuman, ya, pasar sebagaimana yang kita kenal selama ini. Kalau pasar aset keuangan, dia terkait dengan jual beli saham, obligasi, wesel, hipotek, ya, surat-surat berharga yang dijual. Kemudian yang kedua, pasar spot versus pasar future. Pasar spot merupakan pasar tempat aset dibeli atau dijual. Kalau pasar future merupakan pasar tempat partisipannya melakukan persetujuan untuk membeli atau menjual aset pada masa depan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu pasar uang versus pasar modal. Saudara, pasar uang merupakan pasar efek jangka pendek yang sangat likuid. Kalau pasar modal merupakan pasar untuk obligasi dan saham perusahaan jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa sih pasar primer, pasar sekunder? Mungkin pernah dengar ya. Nah, kalau pasar primer adalah pasar tempat perusahaan menghimpun modal baru. Sedangkan pasar sekunder merupakan pasar tempat efek yang telah ada dan beredar, diperdagangkan di antara para investor. Ya. Jadi sudah terjadi perdagangan di antara para investor. Kemudian pasar private. Apa sih pasar private? Lalu pasar publik. Saudara, pasar private. Ya. Di pasar private, transaksi dinegosiasikan secara langsung di antara kedua belah pihak. Tapi kalau di pasar publik, ada kontrak yang distandardisasi. Ya, jadi kontrak yang distandardisasi diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi. Ya. Saudara, selanjutnya kita lihat institusi keuangan. Institusi keuangan dianggap lebih efisien untuk meningkatkan modal perusahaan besar. Ya. Institusi keuangan dapat terdiri dari beberapa institusi. Di sini akan kita lihat ada 10, saudara sekalian. Yang pertama adalah bank investasi. Bank investasi adalah organisasi yang menjamin dan mendistribusikan efek investasi baru dan membantu bisnis mendapatkan pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah bank umum komersial. Saudara mesti sudah jelas ya tentang bank umum komersial. Yang pernah saudara mesti berhubungan dengan bank tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan jasa keuangan. Ya. Perusahaan jasa keuangan adalah perusahaan yang menawarkan berbagai jasa keuangan, termasuk investasi perbankan, operasi pialang, asuransi, dan perbankan komersial juga. Kemudian serikat kredit. Saudara, serikat kredit di Indonesia kita kenal dengan nama koperasi ya. Jadi sebuah lembaga keuangan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggota sebagaimana koperasi. Tujuannya untuk menyejahterakan anggotanya sendiri, ya, serta mempromosikan penghematan, menyediakan kredit dengan harga yang wajar. Kemudian dana pensiun. Saudara juga mesti sudah familiar ya dengan istilah dana pensiun. Jadi dana pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kemudian perusahaan asuransi jiwa, jelas juga, nggak perlu saya sampaikan lagi. Kemudian reksadana. Nah, mungkin ada yang baru mendengar ya, reksadana, yaitu organisasi yang mengumpulkan investor untuk membeli instrumen keuangan.
Nah, kemudian Exchange Trade Funds, ya, atau ETF. Nah, ini adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek, ya. Jadi ETF ini pada dasarnya reksadana juga, tapi produk ini diperdagangkan, ya, seperti saham-saham di bursa efek. ETF ini merupakan penggabungan untuk unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Ya. Nah, kemudian yang ke-9 nih. Yang ke-9 adalah hedge funds. Ya. Atau pengelola investasi global. Yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai nasabah yang biasanya berasal dari lapisan kelas atas. Ya. Dia dikelola secara private oleh fund manager. Hedge fund ini biasanya dibuka untuk investor tertentu yang membutuhkan modal awal yang sangat besar. Ya. Antara ratusan hingga jutaan US dollar. Kalau reksadana kan biasanya dibuka dengan mudah oleh siapa saja dan modalnya bisa dimulai dari Rp10.000 saja. Kalau hedge fund tadi untuk modal yang besar, ya, ratusan sampai jutaan dolar Amerika. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bursa saham, saudara. Bursa saham itu apa sih? Ya, bursa saham adalah tempat ditetapkannya harga-harga saham dari berbagai perusahaan. Pada dasarnya, bursa saham itu bisa dibagi dua. Ada bursa saham dengan lokasi fisik, yaitu sebuah organisasi formal dengan lokasi fisik yang nyata untuk mengadakan pasar lelang atas efek yang ditunjuk atau yang terdaftar. Ya. Kalau yang kedua, over the counter dan bursa saham Nasdaq, yaitu sekumpulan besar broker dan dealer terhubung secara elektronik, bisa melalui telepon, komputer, ya. Jadi dia secara elektronik yang digunakan untuk perdagangan efek yang tidak terdaftar. Nah, di situ bedanya. Kita lanjutkan. Saudara, kemudian kita lihat transaksi bursa saham. Ya. Ada 3 jenis transaksi bursa saham. Yang pertama adalah pasar sekunder. Ya. Di sini pasar sekunder adalah perdagangan saham beredar dari perusahaan terbuka yang sudah mapan. Kalau pasar primer, yaitu tambahan saham yang dijual oleh perusahaan terbuka yang sudah mapan. Lalu ada IPO. IPO adalah penawaran saham perdana oleh perusahaan tertutup. Ya, jadi jelas perbedaan antara ketiganya. Istilah-istilah dalam bursa saham. Ya. Yang pertama adalah harga pasar. Yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga saham sekarang. Nilai intrinsik udah pernah juga ya dijelaskan. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya, nggak usah saya ulangi lagi. Harga equilibrium juga pernah saya sampaikan, yaitu harga yang menyeimbangkan perintah beli dan jual pada suatu waktu. Ya. Kalau pasar yang efisien adalah pasar di mana harga mendekati nilai intrinsik dan saham berada pada titik equilibrium. Ya.
Nah, kemudian kita lihat efisiensi pasar modal. Saudara, efficient market hypothesis, yaitu suatu teori, ini adalah suatu teori ya yang disebut hipotesis pasar efisien, menyatakan bahwa saham itu selalu dalam keadaan equilibrium. Dan investor yang terus mengalahkan pasar secara konsisten adalah hal yang mustahil. Ya. Jadi efisien market hypothesis ini adalah teori dalam memahami perilaku pasar modal. Jogianto Hartono pada tahun 2013 dalam bukunya pernah menyatakan pasar efisien atau market efisien itu adalah kondisi di mana pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Ya, saudara bisa mencari arti dan penjelasan lagi di buku-buku teks kelak. Nah, saudara, efisiensi pasar itu ada beberapa tingkatan. Ada efisiensi bentuk lemah, ada efisiensi bentuk semi kuat, dan efisiensi bentuk kuat. Ya. Fama pada tahun 1970 menyatakan tentang hipotesis pasar efisien. Dia menyatakan bahwa hipotesis pasar efisien itu dapat dibagi ke dalam 3 bentuk. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu pasar efisien bentuk lemah, bentuk semi kuat, dan bentuk kuat. Pembagian bentuk pasar efisien tersebut bergantung kepada informasi pada pasar modal yang ada dalam pasar tersebut. Ya. Nah, kemudian saudara, untuk efisiensi bentuk lemah. Ini merupakan kondisi pasar modal di mana harga sekuritas merefleksikan seluruh informasi yang diperoleh dari past price dan volume. Kalau efisiensi bentuk semi kuat merupakan kondisi pasar modal di mana harga sekuritas merefleksikan seluruh informasi yang tersedia secara pabrik. Kalau efisiensi bentuk kuat, ini merupakan kondisi pasar modal di mana harga sekuritas merefleksikan seluruh informasi publik dan private. Bisa dibedakan ya? Ya, jadi itu adalah tingkat efisiensi pasar. Saudara, kita sudah mempelajari sekilas tentang pasar dan institusi keuangan. Sekali lagi, saudara silahkan perdalam dengan membaca buku. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.